Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rasmi. Iya, bagaimana kabarnya ini, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Iya, alhamdulillah. Bagaimana keluarga di rumah, anak-anak sehat, Bu? Alhamdulillah semuanya sehat, Bu. Kemarin sih si kecil sempat itu ya batuk, tapi alhamdulillah sekarang sudah baik, sudah Iya, minum obat, jadi sudah sehat. Alhamdulillah, Bu. iya, memang pengaruh cuaca, Bu ya. Kadang hujan, terus kadang terik panas matahari. Jadi, Iya, Ibu, ya. betul. Bagaimana Ya, betul. anak-anak di sekolah? Aman-aman, Bu? Ya, alhamdulillah sih Bu aman. Tapi ya namanya anak-anak ya Bu, pastinya setiap hari ada saja kegiatan atau hal yang unik yang mereka lakukan Bu. Iya, itu sudah pasti, Bu ya. Tidak terlepas dari itu semua, ya begitulah anak-anak. Kadang hari ini lain, besok lagi ya perilakunya hal Iya, yang unik yang mereka lakukan. betul Ya, sekali Ibu. ya. Jadi Ibu Ani, hari ini kita melakukan praktik coaching ya. Jadi di sini saya sebagai coach dulu. Nah, eh, dengar-dengar ada nih yang mau dibicarakan Bu Ani. Kira-kira apa nih? Oh iya Ibu, saya ini ingin membicarakan sebuah permasalahan yang sering saya hadapi dan sekarang sedang saya alami terkait profesi saya sebagai seorang guru kan Bu ya. Kemudian yang lagi tambah lagi seorang guru itu kan banyak tugas-tugasnya. Kemudian saya lagi juga ini sedang ada di pendidikan guru penggerak sebagai CGP. Jadi ada tugas juga di CGP saya. Dan ditambah lagi tugas saya sebagai ibu rumah tangga. Hmm? Jadi ya Iya. seperti itulah Bu permasalahan saya. Oh iya. Jadi di sini Ibu memiliki permasalahan terkait profesi Ibu sebagai seorang guru ya, dengan tugasnya yang Hmm. itu banyak. Ya, kalau saya dengar tadi Ibu juga apa sebagai CGP ya, Iya betul kemudian Ibu. terus ditambah lagi tugas-tugas rumah tangga. Yang pastinya kalau yang namanya tugas rumah tangga, ibu rumah tangga itu tidak akan ada habisnya, Bu ya. Iya, Iya Ibu. ya seperti itu, Bu ya. Kira-kira apa nih yang bisa didapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Jadi melalui percakapan ini saya berharap ya Bu, setelah saya berbicara dengan Ibu, saya mendapatkan solusi lah Bu dari masalah saya, yaitu tentunya saya ingin sekali bagaimana agar bisa memanajemeni waktu saya sebaik mungkin pada posisi saya sebagai seorang guru di sekolah dengan berbagai rutinitas kegiatan tentunya, kemudian ditambah lagi tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sekolah saya, ditambah lagi tugas sebagai CGP di PGP saya, di mana semua tugas-tugasnya pastilah meminta untuk penyelesaian. Belum lagi tugas saya sebagai ibu rumah tangga yang tentunya semuanya juga butuh penyelesaian. Semuanya butuh untuk diselesaikan ya, Bu. Mungkin itu. Iya, betul, Bu ya. Butuh diselesaikan kalau ibu rumah tangga ya tidak akan selesai-selesai, Bu ya, pekerjaan kita karena Iya, banyaknya. betul. Uh, Betul Nah, sekali. iya. Nah, kira-kira situasi sekarang seperti apa, Bu? Saya ingin Iya, dengarkan. iya, situasinya sekarang yang saya alami, saya sangat kesulitan sekali ya Bu untuk memanage waktu saya terkait beberapa tugas dan tanggung jawab yang saya ceritakan tadi ya Bu. Oke, kalau saya bisa tangkap dari apa yang Ibu utarakan tadi, di sini permasalahan Ibu itu bagaimana Ibu harus bisa memanage waktu sebaik mungkin agar semua itu pekerjaan Ibu itu dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Nah, seperti tadi ya di sekolah, kerjaan di sekolah, kemudian kerjaan di rumah. Nah, seperti itu bukan Bu?
Iya, Bu, betul sekali apa yang Ibu katakan. Saya ingin sekali bisa menyelesaikan semua pekerjaan saya dengan baik, tanpa ada yang tertinggal dan sampai tidak terselesaikan, Ibu. Iya, jadi terkait hal tersebut ya, Bu, ya, apa yang ingin Ibu lakukan untuk bisa mewujudkan apa yang Ibu, harapkan seperti yang Ibu sebutkan tadi? Jadi terkait hal tersebut, ya saya mempunyai rencana ini, Bu, bagaimana sih saya bisa meningkatkan efektivitas saya dalam menjalankan rutinitas saya sehari-hari untuk me-manage waktu saya. Jadi mungkin ketika di sekolah saya akan berusaha membuat skala prioritas mana sih pekerjaan yang harus saya dahulukan atau benar-benar mepet yang butuh segera penyelesaian. Tapi ya saya juga harus, tetap tentunya tetap mengingat bahwa tugas tugas saya sebagai seorang guru, tentunya memberikan pengajaran, pembelajaran kepada anak-anak itu harus saya lebih utamakan dahulu. Dan, ketika ada jeda atau istirahat di situ, saya akan berusaha untuk menggunakannya untuk menyelesaikan tugas administrasi sekolah, eee, yang diberikan oleh kepala sekolah. Yang paling penting, saya harus terus menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan, rekan-rekan guru, rekan teman sejawat yang ada, di sekolah, dengan cara mungkin membagi tugas administrasi sekolah itu agar dapat terselesaikan, dengan baik, dengan tepat pada waktunya. Kemudian ketika saya, pulang ke rumah, melaksanakan tugas saya sebagai seorang ibu rumah tangga itu kadang ya Bu, setelah pulang dari sekolah ke rumah, biasanya saya melihat, masih ada tugas di CGP saya yang memerlukan penyelesaian. Tapi ya saya akan berusaha untuk, mendahulukan tugas tugas saya sebagai ibu rumah tangga, misalnya, menyiapkan makanan, keluarga saya, kemudian menemani anak saya untuk, belajar ataukah, menemani untuk, mengaji dahulu, kemudian saya baru, menyelesaikan tugas-tugas saya di CGP. Iya, betul sekali ya, Bu, ya, apa yang Ibu sampaikan, tentunya untuk me-manage waktu itu, memang pasti kita harus punya solusi, kemudian strategi, yang tentunya juga itu tidak semulus apa yang kita bayangkan. Ya, di dalamnya itu pasti banyak gangguan, hambatan, yang bisa menghalangi Ibu dalam mengatur waktu. Nah, jadi apakah Ibu di sini sudah memiliki solusi, untuk menanggulangi hambatan, atau halangan yang akan terjadi yang dapat mengakibatkan, apa yang sudah Ibu rencanakan, eee, itu untuk manage waktu itu nantinya, bisa batal tuh, bisa berubah, Bu, bisa gagal. Nah, sementara Ibu kan di sini tadi sudah punya strategi, kemudian juga sudah punya prioritas apa yang harus didahulukan, kemudian juga, Ibu sudah ada ukuran yang ingin dicapai dari rencana-rencana Ibu itu ya. Nah, Ya. jadi bagaimana cara Ibu untuk, menanggulangi hambatan atau gangguan tersebut ketika itu, muncul, Bu? Jadi, untuk mengantisipasinya ya Ibu, biasa kalau-kalau ya, ada tugas tambahan lagi yang lain di luar rutinitas saya, yang menurut saya sendiri saja sudah sangat sibuk. Jadi kalau tiba-tiba ada ya, saya akan berusaha mungkin yang pertama ya Bu, untuk bisa mengendalikan diri saya, eee memperbanyak mungkin ya Bu, memperbanyak beristighfar ketika sedang pusing-pusingnya atau padat-padatnya, jadwal yang ada itu, padat-padatnya tugas saya itu, maka saya akan memperbanyak istighfar, berserah diri dan memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kekuatan, kemudian kemudahan, kesehatan selalu dalam menjalankan dan menyelesaikan semua tugas-tugas yang ada. Kemudian, komunikasi ya, Bu, komunikasi dengan keluarga,
karena tentunya mungkin saja mereka tidak tahu apa sih yang sedang saya hadapi terkait pekerjaan. Jadi dengan komunikasi mereka dapat memahami apa yang tengah saya kerjakan. Jadi menjalin komunikasi yang baiklah dengan keluarga. Insya Allah dengan menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga, maka semuanya akan saling memahami dan mengerti apa sih yang sedang saya lakukan. Jadi baik di rumah maupun di sekolah, komunikasi itu menurut saya ya sangat penting untuk selalu kita jaga. Iya, betul sekali ya, apa yang Ibu sampaikan tadi. Memang, harus ada komunikasi. Ya, komunikasi ini memang sangat penting dibangun, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan, di dalam rumah tangga kita sendiri. Ya, eee, di samping komunikasi ya memang harus ada komitmen. Ya, jadi kalau misalkan di sekolah ya prioritas kita ya tentang urusan sekolah, tentang murid dan sebagainya. Dan kalau di rumah ya prioritas kita ya keluarga. Ya jadi pastinya di sini kita bisa tidak mencampur adukan itu. Dan pastinya ibu sudah bisa mengatur jadwalnya dan waktunya. Seperti yang sudah ibu katakan tadi ya, ada prioritas-prioritas. Nah, selanjutnya apa komitmen ibu terhadap rencana ini? Ya, komitmen saya terkait rencana ini yaitu misalnya ya Bu, saya membuat list jadwal kegiatan, mana sih yang harus diutamakan dan kemudian juga saya meningkatkan itu tadi komunikasi dan kerjasama yang baik eh, dengan baik itu dengan rekan kerja di sekolah maupun dengan keluarga di rumah. Jadi eh, itulah mungkin yang harus selalu saya lakukan ya Bu. Iya, dan dalam melakukan komitmen ini ya, kira-kira siapa yang bisa membantu ibu untuk tetap menjaga komitmen agar rencana-rencana ibu yang sudah ibu buat itu bisa terrealisasi? Iya, jadi pihak yang akan saya libatkan ya Bu untuk membantu komitmen yang sudah saya buat agar dapat terus terrealisasi itu yang pertama tentunya ya keluarga ya Bu. Kemudian semua dan semua rekan-rekan kerja yang ada di sekolah saya. Itulah yang akan membantu saya untuk menguatkan atau membuat komitmen itu akan terus berjalan sesuai dengan rencana saya. Iya, baik Ibu ya, betul sekali yang Ibu sampaikan bahwa memang komunikasi, komitmen itu sangat diperlukan. Ya, jangan sampai kita dalam menjalin suatu hubungan, baik itu dengan rekan kerja maupun dengan di dalam rumah tangga sendiri itu ada miskomunikasi. Ya, ya itu tadi di rumah, apalagi di rumah juga itu selain komunikasi unsur motivasi itu yang paling penting ya Bu ya. Ya, Iya, karena bagaimana membangun mood kita itu awalnya itu tercipta dari lingkungan keluarga atau rumah tangga. Nah, kadang itu biasa kejadian di rumah itu karena mood kita mungkin ada iya, masalah di rumah tangga itu kadang kalau kita sudah ke tempat kerja, ke sekolah itu kadang terbawa. betul Ya, betul iya. Ibu. Jadi itu pertama itu memang harus motivasi juga dari keluarga kita harus butuhkan. Ya bagus Ya, sekali Bu Ani ya. Jadi permasalahan yang Ibu utarakan di sini tadi sudah Ibu sebutkan sendiri solusinya dan intinya di sini Ibu bisa bertanggung jawab dan tahu memahami dari inti semua masalah. Ya, dengan tidak lupa di sini eh, Ibu Ani itu selalu menyandarkan segala sesuatunya itu kepada Sang Pencipta sebagai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, bertawakal ya, selalu berserah diri kepada Allah. Karena bagaimanapun masalah-masalah yang kita hadapi ketika kita itu sudah berserah diri kepada Allah, insya Allah kita akan ikhlas menerimanya. Iya, bagus sekali Bu ya. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu
setelah kita saling berbicara, berkomunikasi seperti ini? Ya, pertama ya Bu, saya merasakan perasaan yang saya menjadi lega Bu, karena ya begitulah perempuan Bu, ketika sedang pusing atau memiliki suatu masalah, pasti ingin curhat, pasti ingin ada teman ngobrol, dan itu setidaknya sudah sangat-sangat membantu meringankan beban pikiran saya. Ketika Ibu sudah menguatkan atau meyakinkan saya bahwa saya juga pasti bisa menjalankan semua ini, maka saya menjadi lebih yakin lagi dan makin percaya diri untuk menghadapi masalah yang saya alami. Begitu, Ibu. Iya, baik Ibu, luar biasa sekali apa yang sudah kita obrolkan hari ini ya. Um, Rasanya saya itu sudah tidak sabar mendengar keberhasilan Bu Ani dalam memanage waktu. Iya, Iya, saya tunggu kabar baiknya Bu. iya. Oke Bu ya, Makasih banyak Ibu Rasmi. iya, saya cukupkan Ya, sampai di sini Bu ya perbincangan iya, kita. Terima iya, kasih terima loh Bu kasih. sudah mau Iya, berbagi juga. Iya, iya Ibu, terima kasih banyak juga Ibu Rasmi karena sudah iya. meluangkan waktunya. Semoga Ibu Rasmi selalu diberikan kesehatan dan Amin, eh, Ibu juga ya, beserta keluarga. amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya, Ibu Kak, Rasmi. iya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.